Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation. Alhamdulillah sahabat, kali ini saya lebih semangat lagi membuat konten di channel YouTube ini, sahabat. Setelah banyak respon dan banyak antusias dari para audiens dan subscriber Sukaponik Agricultural Innovation, jadi saya pribadi lebih bergairah dan lebih istilahnya akan memberikan informasi mengenai tips dan trik bagaimana caranya kita melakukan budidaya hidroponik. Bahkan kedepannya nanti saya punya beberapa video untuk sahabat-sahabat yang memang membutuhkan informasi detail ya mengenai bisnisnya gitu. Terlihat dari kolom komentar, sahabat-sahabat Sukaponik itu menanyakan kepada saya, Kang, katanya bikin proposal untuk ke supermarket kayak gimana gitu. Kang, kalau untuk melobi ke supermarket atau ke pasar semacam kayak restoran, kafe, hotel gimana gitu. Baiklah gitu, setelah melihat komen-komen dari, bahkan ada yang DM juga bahwa ada yang perlu informasi terkait detailingnya membuat proposal, membuat penawaran, membuat apa istilahnya keterjalinan lah atau apa kemitraan dengan pihak buyer ya. Selaku kita kan sebagai supplier ya, petani itu kita mensuplai bahan-bahan yang memang atau produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Nah, itu sebetulnya mengenai hal tersebut learning by doing sih, menurut saya itu learning by doing, karena kalaupun ada referensi ataupun yang membahas akan hal itu hanya sedikit sih yang saya lihat gitu ya, bahwa penawaran ke supermarket, membuat proposal, terus membuat semacam kerjasama MOU kayak gitu, sebetulnya itu ilmu praktek sih, learning by doing. Kalau di referensi pun ada, itu hanya sedikit yang mengulas. Jadi atas dasar itulah Sukaponik Agricultural Innovation ingin sedikit berbagi pengalaman, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang memang mau serius terjun di bisnis hidroponik. Setelah kemarin saya bikin video lumayan cukup antusias dan melihat tanggapan serta komentar dari teman-teman sahabat Sukaponik yang tadinya tidak subscribe, terus oh ternyata saya udah melihat niche gitu. Jadi audiens dan target viewer saya itu di mana, ternyata tidak kan. Jadi kalau membahas tentang basically tentang hidroponik itu udah banyak sahabat, tapi yang membahas mengenai detailing ke bisnisnya itu ya ada beberapa channel sedikit sih yang membahas gitu, itu pun hanya kulit-kulitnya saja. Nah, mungkin di sini Sukaponik nanti akan sedikit berbagi pengalaman sih tentunya. Jadi jangan disamaratakan atau digeneralisir referensi yang video ini yang bersumber dari channel Sukaponik Agricultural Innovation. Jadi mohon dimaklumi aja ya sahabat, kalau misalkan ada kekeliruan, ada tidak relevan gitu dengan kondisi yang ada di lapangan atau di pasar yang ada gitu. Oke, jadi langsung aja untuk video kali ini, karena kemarin kita sudah membahas sedikit tentang analisis usaha tani ya mengenai budidaya hidroponik, salah satunya komoditas kangkung. Mungkin kedepannya saya akan membahas komoditas-komoditas yang lain, tapi tidak akan dalam jangka waktu yang dekat, tapi ada jaraknya lah gitu, nggak terlalu maraton amat gitulah gitu ya sahabat. Jadi nggak terlalu maraton amat lah. Berhubung saya kan memang untuk editing tidak terlalu mahir sahabat ya, terus dalam hal alur script atau video editing dan semacamnya saya kurang paham, kurang mahir gitu. Jadi seadanya saja di channel Sukaponik Agricultural Innovation yang saya bisa sampaikan ke sahabat Sukaponik, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dimengerti gitu. Makanya saya di sini membuat papan board juga sahabat, jadi nggak perlu ada slide font atau review gitu. Nanti paling saya mainnya cut and trim aja sih di videonya gitu, nggak terlalu dipakein editing gitu.
Oke sahabat, jadi udah dilihat ya di papan board membuat nutrisi abemik hidroponik. Jadi sangat tertarik saya membahas ini karena permasalahan yang ada di budidaya hidroponik tentunya ya. Salah satu faktornya itu adalah biaya operasional dari sisi biaya pupuk ya, biaya nutrisi abemiknya. Kang, memang saya ini sejauh ini itu beli nutrisi hidroponik itu di toko online katanya. Kang, saya beli dengan harga eceran yang standar gitu. Maksudnya yang kita ketahui kan paling di range harga 85.000 sampai 100.000 lah, kurang lebih ya. Jadi berbagai merek itu menerapkan harga yang berbeda-beda. Dan gak usah khawatir sahabat kalau misalkan nutrisi abemik, menurut saya pribadi ya sebagai penggiat dan pelaku bisnis hidroponik, semua nutrisi hidroponik yang ada di Indonesia itu cukup bagus gitu. Karena kandungannya pun sama gitu ya, kandungannya itu sama, tidak melenceng jauh gitu. Karena kebutuhan di nutrisi hidroponik itu tidak terlalu jelimet gitu sebetulnya. Namun yang perlu diketahui itu nutrisi hidroponik itu bahan-bahannya kan agak sulit ya, terutama bahan bakunya. Terus penakarannya, gramasinya itu memerlukan rumus-rumusan gitu. Kalau misalkan yang saya pernah pengalaman gitu kan, punya pengalaman itu pernah pelatihan di Jakarta, tepatnya di Insinyur Yosutioso. Yang kedua itu pernah di Insinyur Profesor Jamiko Pambudi kalau nggak salah. Itu saya pernah ikut dua itu, dan memang ada berbeda gitu rumusan atau formulasi gramasi dalam pembuatan abemik. Itu sih sebetulnya sama-sama aja, kandungannya itu meliputi jadi langsung aja sahabat. Jadi dalam nutrisi hidroponik ya, abemik itu kan terbagi menjadi dua unsur hara ya, unsur hara makro esensial dan unsur hara mikro esensial, maaf. Nah, jadi dari makro dan mikro itu udah ketara bahwa makro itu kan dibutuhkan dalam jangka waktu. Dalam kandungannya itu harus dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau yang mikro itu dalam jumlah sedikit gitu kan. Nah, di makro esensial itu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu meliputi nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium gitu kan, sulfur. Nah, ada kurang lebih 6. Kalau yang di mikro itu kurang lebih ada misalkan tembaga ya, Cu, besi, Fe gitu kan, terus apalagi seng, Zn, terus tembaga, besi, seng, mangan, boron, molybdenum, terus apa lagi? Sekitar 6 juga sahabat, kurang lebih ya, 6 atau 7 saya nanti kita ini lagi. Nah, itu kurang lebih ada 13 macam unsur hara makro mikro esensial yang dibutuhkan oleh tanaman dengan bantuan manusia. Akan tetapi kalau misalkan di alam pun sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan unsur hara yang begitu melimpah gitu, berupa udara, air gitu kan. Itu juga istilahnya unsur hara makro esensial yang dibutuhkan oleh tanaman, semacam kayak hidrogen, oksigen, karbon dioksida, itu udah tersedia di alam gitu. Ada dalam kandungan air, ada dalam kandungan gas oksigen, gas karbon dioksida gitu. Jadi itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar, tapi tidak memerlukan bantuan manusia karena udah ada di alam. Nah, ini yang makro esensial yang dibutuhkan oleh tanaman melalui bantuan manusia harus ditakar sahabat, harus diberikan secara proporsinya gitu. Tidak hantem-hanteman lah bahasa Sundanya gitu ya. Tidak terlalu ya over gitu. Karena kita ketahui bahwa si tanaman itu kan ya, si tumbuhan itu mempunyai namanya itu kalau masalah itu ambang toksisitas ya. Jadi titik ambang keracunan gitu, ambang batas keracunan. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya, karena saya benar-benar tidak terlalu mempersiapkan. Jadi seingat saya pernah baca, pernah mempelajari, jadi saya spontan aja. Jadi mohon dimaklumi kalau misalkan ada kekurangan dalam pengucapan, pelafalan atau penerjemahannya gitu ya. Jadi nanti di komentar tolong dikoreksi. Nah, jadi ada ambang batas keracunan atau toksisitas, ambang batas toksisitas. Nah, jadi bukannya bagus sahabat kalau misalkan sahabat memberikan
pupuk atau nutrisi yang berlebihan terhadap tanaman. Jadi analoginya itu adalah tanaman itu seperti halnya tubuh kita gitu ya, perut kita gitu. Kalau misalkan kita terus-terusan dikasih makan, ya kita juga kan istilahnya terlalu kenyang, malah jatuh sakit, bukan jadi sehat ya. Begitupun tanaman. Ada petani-petani yang awam mungkin ya, yang baru, atau misalkan janganlah disebut petani, grower ya. Grower itu istilahnya kita bercocok tanam yang seala kadarnya ya di rumah gitu, hobis gitu. Malah dia memberikan misalkan dalam satu pot itu MPK yang terlalu berlebihan gitu sahabat. Misalkan kita butuhnya cuma 3 butir gitu, 3 butir MPK. Tahu-tahu dia satu genggaman ini diberikan gitu ke dalam potnya itu. Ya itu pasti keracunan gitu tanamannya, karena terlalu berlebihan lah pupuknya gitu. Nah semacam itu di hidroponik pun sama. Akan tetapi di hidroponik itu ada perbedaan sahabat. Ada perbedaannya itu, kalau di tanah pupuknya itu kan kita ketahui pupuk biasa konvensional ya, yang bisa ditemui di toko pertanian gitu. Misalkan ada NPK, ada saya lupa itu MKP ya. MKP juga ada sih yang buat di tanah. Terus ada lagi Ponska ya, itu merek sih ya, tapi kandungannya itu dari fosfor. Terus ada ZA, terus ada apa lagi? Banyak lah gitu. NPK, pokoknya unsur hara makro mikronya itu tidak jauh lah dengan apa yang digunakan hidroponik. Akan tetapi bedanya itu kalau misalkan yang di hidroponik itu bersifat fast release. Jadi kalau fast release itu si unsur hara atau padatannya ini ketika kontak dengan air itu akan larut 100% sahabat. Kurang lebih lah 99-100% itu larut gitu. Karena sifatnya itu fast release tadi. Pupuk-pupuk hidroponik atau bahan baku nutrisi abemik itu dirancang seperti itu. Agar kenapa? Ketika si nutrisi atau unsur hara makro mikronya ini sudah larut dalam air, itu kan berbentuk cairannya yang dinamakan elektrolit sahabat. Jadi kalau yang ada pernah dengar elektrolit itu untuk kayak semacam minuman energi kalau nggak salah gitu ya, untuk menggantikan ion tubuh. Nah itu sama halnya dengan apa yang mekanismenya sama dengan apa yang tanaman dilakukan gitu, mengganti ionnya itu cepat gitu. Nah di hidroponik pun sama. Kenapa? Jadi hidroponik itu medianya air ya, memang itu penyerapan unsur haranya itu setiap saat gitu, tidak ada jeda. Sedangkan kalau di tanah itu kan, di tanah itu harus ada membutuhkan waktu yang agak lama, yang disebut slow release. Jadi slow release ini membutuhkan waktu untuk si bahan baku atau bahan padatan si pupuknya ini bisa terurai dan menjadi larutan elektrolit itu tadi. Ketika ada kontak air hujan atau kita siram ya dari sumber air, lalu di tanah itu ada mikroba bakteri pengurai yang bisa mengurai bahan-bahan organik dan bahan-bahan anorganik yang pada akhirnya diserap oleh bulu-bulu akar gitu dari tanah. Nah itu membutuhkan waktu yang cukup banyak ya dibanding kita memakai sistem hidroponik. Kalau sistem hidroponik itu kita tinggal tambahkan, si akar itu udah langsung bisa narik ke atas gitu. Jadi perbedaannya itu ya. Hidroponik itu bersifat fast release untuk pupuknya. Kalau misalkan pertanian konvensional atau non hidroponik itu slow release sahabat. Jadi perlu diingat ya. Kang, saya pernah lihat di Google atau di referensi internet gitu ya, di jurnal, di grup-grup media sosial, ada kok katanya yang memakai pupuk konvensional dijadikan hidroponik katanya. Ya itu sah-sah aja sih sebetulnya selama pertumbuhannya baik dan bagus ya. Ya is okay. Kalau misalkan jadi petani itu jangan berpikir jelimet gitu. Karena yang saya ketahui gitu, culture petani yang ada di Indonesia itu selama pupuk murah, selama obat-obatan murah, biaya tenaga kerja murah, harganya dari hasil panennya itu tinggi, ya mereka senang-senang aja, fun dan bahagia gitu. Ya memang yang diharapkan seperti itu ya sahabat. Akan tetapi kan mindsetnya untuk hidroponik ini kita ketahui bahwa si
masyarakat awam itu memerlukan modal yang banyak gitu, padat modal, kita membutuhkan aset yang dibangun terlebih dahulu berupa aset produksi yang kemarin pernah kita bahas juga ya, membuat paralon-paralon penanaman gitu, instalasi hidroponik dan sebagainya, itu kan cukup membutuhkan modal yang cukup tinggi ya. Ya itu sih tergantung pilihan teman-teman. Kalau saya sih lebih memilih hidroponik dikarenakan saya nggak punya lahan gitu, nggak punya lahan hijau yang berhektar-hektar misalkan gitu ya, atau beribu-ribu atau berbelas-belas hektar gitu, saya nggak punya gitu. Maka dari itu ketika saya memilih untuk bertani secara hidroponik dengan alasan saya tidak punya lahan, makanya saya memakai sistem hidroponik gitu. Jadi alangkah bijaknya ketika teman-teman memilih hidroponik itu dipikirkan terlebih dahulu sahabat, bahwa ini tuh memang teknologi tepat guna gitu, bukan untuk gaya-gayaan mungkinnya karena lagi hype gitu ya, lagi musim gitu kita ikut terjun di situ. Ya menurut saya sih nggak perlu gitu juga sahabat. Jadi sahabat lebih memikirkan pertimbangannya terlebih dahulu untuk bahwa hidroponik ini teknologi tepat guna di tempat saya untuk bisa bercocok tanam gitu. Nah itu kadang saya juga sering diundang gitu, sering diundang oleh teman-teman, lembaga-lembaga, Kang di kampung ini cocok gak untuk hidroponik katanya. Ya kalau misalkan untuk sekedar riset, sekedar hobi, sekedar ya senang-senang ya gak masalah. Tapi kalau untuk masuknya ke ranah bisnis, ya kita harus perhitungkan dulu atau pertimbangkan dulu faktor-faktor yang memang bisa menghambat, bisa mendukung dan lain sebagainya, positif negatifnya apa aja gitu. Jadi jangan karena musim, karena hype gitu, wah kita langsung ikut-ikutan gitu. Saran saya sih jangan gitu. Kalau misalkan memang mau serius, alangkah bijaknya, alangkah baiknya kita memakai lahan yang sedikit dulu. Oke, kembali lagi sahabat ke nutrisi hidroponik. Maaf jadi ngalir ngidul ya, karena harus diberikan pemahaman dulu kepada teman-teman yang mau berhidroponik. Jadi ada konsultan, ada yang ngasih tahu bahwa hidroponik itu menguntungkan, itu betul sahabat. Tetapi perjalanannya ini loh yang sahabat harus lalui, sahabat harus jalani, itu perjalanannya. Kalau misalkan hanya sebatas dengar cerita orang bahwa mereka menguntungkan di bisnis hidroponik, ya itu sih nanti resikonya ditanggung sendiri gitu, bukan ditanggung oleh konsultan gitu. Ya kebanyakan kan ada teman-teman ya nggak bisa disalahkan, memang itu menjadi satu kesatuan dari ekosistem bisnis hidroponik ya, konsultan, terus ada kontraktor, ada petani, ada pelaku bisnis, penyedia sarana dan prasarana, importir dan sebagainya, itu termasuk dalam satu ekosistem bisnis hidroponik gitu. Ada supplier, ada buyer, ada supermarket gitu. Ya, itu menjadi satu ekosistem. Akan tetapi karena kita mindsetnya dicetak untuk uang dan uang, mungkin teman-teman lebih memikirkan, oh bisnis ini yang lebih menggiurkan untuk keuntungan besarnya dibanding budidaya sayurannya. Jadi kebalik itu mindsetnya. Padahal outputnya itu kan kita menginginkan petani hidroponik itu bisa berpenghasilan yang layak gitu, meningkatkan ekonominya. Akan tetapi di satu sisi ada juga yang merangkap sebagai petani, konsultan, dan kontraktor. Seperti halnya saya juga nggak memungkiri kalau ada panggilan, ada yang meminta saya untuk jadi pembicara gitu, menjadi konsultan, ya saya oke-oke aja gitu, selama memang tidak ada yang saling dirugikan atau misalkan saling bantu-membantu lah gitu. Nah kalau di bisnis gitu ya. Jadi kembali ke nutrisi abemik hidroponik. Di sini saya udah menyiapkan sahabat, ini abemik hasil dari Sukaponik, CP Sukaponik itu perusahaan saya sahabat. Ini juga dikemas dan diformulasikan ya, bukan diproduksi. Harus dicatat ya, bukan diproduksi. Karena kita juga jujur mengakui bahwa kita nggak memproduksi bahan-bahan garam mineralnya. Itu bahan-bahan garam mineral itu kan sudah punya hak paten dan merek sahabat. Ada semacam, misalkan saya sebut merek aja ya, semacam kayak kalsium nitrat. Itu ada mereknya dari Yara gitu ya, ada kalsinit dengan merek dagangnya. Terus ada magnesium sulfat misalkan ya, magnesium sulfat itu kayak garam Inggris lagi sahabat. Nanti kita setelah ini kita bahas juga tentang bahan-bahan abemiknya. Nah itu kan ada yang mereknya Kali, ada yang mereknya dari Cina, dan saya lupa lah. Pokoknya macam-macam merek itu ada magnesium sulfat, ada ZA, ada MKP dan sebagainya, itu banyak. Nah makanya di sini saya cantumkan ini dikemas dan diformulasikan. Jadi kita hanya nge-repack dan menimbang saja gitu, memformulasi.
CP Superponik Inovasi Agro Sukabumi ya. Ini udah kita namanya Sukaponik itu alhamdulillah kita sudah proses dalam hak paten, tinggal menunggu register itunya logo R-nya sahabat. Mohon doanya ya semoga lancar jadi bisa nanti ada R-nya di sini. Oke, jadi ini nutrisi A-nya, ini nutrisi B-nya. Nah, gitu sahabat. Nah, saya pun selain menjual sayurannya, nah kebetulan di tempat saya itu ada kantor kecil, itu diperuntukkan untuk jualan sarana dan prasarananya juga gitu di Sukabumi itu. Kita nutrisi AB-nya ada, terus rock wall, net wall kita juga menyediakan gitu untuk membantu teman-teman di Sukabumi Selatan, di Sukabumi Utara, di Sukabumi Timur gitu, yang memang mau gitu. Bahkan dari Cianjur dan Bogor pun ada gitu yang ke Sukabumi karena merasa istilahnya lebih ingin silaturahmi terutama kan, terus pengen konsultasi juga dan belanja gitu. Nah itu juga nanti saya akan kupas trik-trik bagaimana kita membuat atau menciptakan satu ekosistem bisnis hidroponik yang sustainable gitu, yang berkelanjutan. Jadi ada kalanya kita stuck gitu dalam bisnis sayurannya, ya kita jalan di bisnis sarana prasarananya. Toko pupuknya nggak jalan, berarti kita di bisnis sayurannya yang jalan, ataupun nanti kita bisa jadi konsultannya gitu. Nah nanti kita kasih semacam video untuk membahas membuat ekosistem pasar hidroponik. Kemudian lagi ke nutrisi AB-Mik, aduh saya udah ketinggalan jauh ininya ya sahabat. Oke. Jadi di sini saya akan memperlihatkan ininya sahabat. Bahan apa saja sih yang digunakan dalam membuat nutrisi AB-Mik? Harganya berapa per bahannya itu? Jadi output dari video ini sahabat bisa membuat nutrisi AB-Mik sendiri sahabat. Enak gak tuh? Jadi ada kalanya Kang, nutrisi AB-Mik saya tuh sebetulnya kemahalan 85.000 atau 100.000. Bisa nggak sih kita bikin sendiri? Tentu bisa sahabat, tentu bisa. Jadi kalau misalkan sahabat ada inisiatif untuk membuat nutrisi AB-Mik yang bisa menekan cost produksi, itu lebih bagus sahabat. Mau itu jadi reseller ataupun menjadi formulator gitu. Bisa itu nanti kita kasih infonya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami pun tidak memberikan angin-angin surga atau menjamin ini berhasil. Mungkin di wilayah teman-teman ada hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi ekosistem bisnisnya gitu kan. Kalau di kita juga permasalahan juga berbeda-beda, ada juga gitu. Bentar ya sahabat ya. Ini saya lagi buka dulu tadi. Nah ini. Oh iya ini. Nah. Sebetulnya untuk formulasi ya, untuk formulasi itu untuk formulasi itu saya udah berikan videonya di ini sahabat. Judulnya itu jualan pupuk AB-Mik dan starter kit di masa pandemi. Itu saya udah ada posting 14 Oktober 2020. Silahkan dicek nanti di deskripsi ya, saya masukkan linknya. Nah, oke. Jadi sebelum memilih nutrisi AB-Mik yang khusus atau yang spesifik, misalkan untuk sayuran buah tomat, sayuran buah atau sayuran buah untuk buah melon gitu ya, untuk timun gitu. Nah, saya sarankan untuk memulai terlebih dahulu pada racikan atau formulasi nutrisi umum, apalagi sayuran ya sahabat, sayuran daun, sayuran batang, sayuran umbi. Saya tekankan di sayuran daun umum terlebih dahulu. Karena kenapa? Hidroponik itu kebanyakan dilakukannya itu untuk awal atau pemula itu memakai komoditas sayuran daun semacam kayak kangkung, semacam kayak selada, bayam, pakcoy gitu. Jadi saya di sini akan membuat tulisan bagi teman-teman yang menyaksikan, nanti dicatat aja ya. Kalau kurang jelas nanti saya tambahin di deskripsi. Formulasi untuk sayuran daun AB-Mik. Jadi
Adapun teman-teman yang kemarin di kolom komentar itu kan, tolong dong nutrisinya ini sama nggak sama yang Sukalizer akan pakai? Ini sama persis, saya tidak ada perubahan. Tapi nanti saya di sini cantumkan aja versinya itu, saya formulasinya versi Insinyur Yosutioso referensinya itu. Jadi saya juga nggak meracik sendiri ya. Kalau meracik sendiri itu bisa aja teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi, kalau nggak salah itu Hydrobody ya, Hydrobody itu bisa di download, bisa nyari juga mentahan soft filenya, bisa dicarilah di Google itu Hydrobody. Nah itu teman-teman bisa membuat rumusan mengenai pertimbangan, oh mau nanam melon nih, saya pengen CN rasionya bagaimana dan sebagainya. Nah itu bisa dilakukan, cuman saya tidak ke situ sih, tidak lebih detail ke situ, karena yang pertama pusing juga mikirin rumus-rumus, yang kedua itu nanti kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi ya kita sudah ini ngitung-ngitung yang riset itu kan membutuhkan R&D, itu membutuhkan waktu. Nah itu kalau di dalam bisnis itu memang harus ada divisi terpisah gitu, R&D, Research and Development. Jadi kalau untuk bisnis itu kan membuang waktu gitu, tapi itu penting juga untuk keberlangsungan atau kemajuan dari bisnis kita. Jadi saya mah lebih instan, lebih mudah dipahami bagi teman-teman, karena dulu waktu pelatihan pun seperti itu. Kalau misalkan ada yang nanya ini referensi dari mana, dari Insinyur Yosutioso aja gitu kan, ininya apa ramuannya katanya, formulasinya. Berikut pun yang lainnya juga gitu. Ya kalau saya sih tidak menciptakan atau tidak memformulasikan sendiri, karena membutuhkan waktu yang cukup lama ya sahabat. Oke, jadi langsung saja. Di nutrisi ABMIK itu ada dua bagian ya, nutrisi A dan nutrisi B yang kita ketahui ya. Oke, di sini kita mau bikin nutrisi A-nya terlebih dahulu sahabat. Nah ini kita juga punya stikernya, contoh. Jadi di sini udah didesain gitu kan. Nah ini juga ada tata caranya seperti ini. Sahabat itu bisa desain semenarik dan sekreatif mungkin di luar desain saya ini. Mungkin lebih ada yang tertarik menggambarkan foto-fotonya atau gimana, itu bebas. Kalau saya sih ini sebagai kemasan simple aja sih. Oke, di kandungan larutan A itu ada yang namanya kalsium nitrat sahabat tuh. Bisa dilihat. Nah, udah kelihatan ya, nanti aja di deskripsi. Yang biasa kita kenal itu sebagai kalsinit sahabat. Kalsinit. Oke, ini untuk sayuran daun umum ya. Sayuran daun umum. Jadi bisa dipakai untuk apapun, sayuran daun, bayam, selada, pakcoy, sensing gitu. Itu bisa sahabat pakai ya. Oke, ada kalsinit. Nah, kalau menggunakan aplikasi Hydrobody itu sahabat harus menghitung CN rasionya dan sebagainya, itu agak ribet. Nah, saya langsung kasih aja gramasinya ya sahabat. Sebetulnya di deskripsi di video sebelumnya juga udah ada, cuman ini kita lebih perhitungannya aja ya, lebih ke perhitungannya. Oke, kita taruh 740 gram. Kelihatan ya, 740 gram. Nah, ini untuk satu bahan kalsinit. Ada lagi bahannya itu di di nutrisi A itu namanya kalium nitrat atau KNO3. KNO3. Ini udah mulai masuk rumus-rumusan kimia, tapi tetap itu merek dagang sahabat. Kalium nitrat gitu, kalium nitrat ya. KNO3 itu kita butuhkan 480 gram. Oke. Nah, di sini berhubung sudah ada mikro majemuk yang memang satu paket, itu namanya itu ada berbagai macam merek sih. Salah satunya itu ada dari merek Israel, namanya Librel BMX kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi Librel BMX ini kita nggak perlu lagi menghitung atau menggramasi, menimbang dengan ukuran mikro gitu kan. Ada timbangan emas tuh ya, emasnya tuh mikrogram kalau nggak salah atau gimana gitu. Nah itu agak rumit gitu sahabat kalau misalkan kita ngasih sedikit-sedikit. Nah kalau misalkan Librel BMX ini, namanya Librel BMX ya sahabat. Librel BMX.
Jadi di toko online udah banyak, sahabat juga bisa order langsung. Nanti kisaran harganya saya kasih tahu. Nah ini Liberal PMF ini cukup kita butuhkan dalam nutrisi sayuran daun umum itu 30 gram. Oke, 30 gram. Jadi kita jumlahkan ini semua. Saya siapkan dulu kalkulatornya sahabat, sorry. Ini tuh berarti 740 ditambah 480 ditambah 30 gram. Jadi 1250 gram. Di sini tuh kita gram atau sekitar kurang lebih 1,2 kiloan ya. Nah, untuk satu A-nya itu 1,25 kilo. Jadi 1250 gram. Nah, untuk B-nya, ini untuk A sahabat ya. Untuk A. Ini untuk B. Nanti kita jelaskan juga kenapa harus A dan B gitu. Kenapa nutrisi ABMIC itu enggak disatuin aja Kang katanya. Nanti kita bahas ya satu persatu. Untuk nutrisi B-nya ini ada perbedaan. Yang pertama itu ada di sini itu kandungan MKP atau monokalium dihidrofosfat sahabat. Bisa dicek di Google MKP, monokalium dihidrofosfat. Monokalium fosfat ya 270 gram. Kelihatan sahabat? Kelihatan? Oke, ada juga di sini ZA. Nah, ZA ini biasa dikenal di toko pertanian banyak. Ada yang warna oranye untuk yang subsidi, yang warna putih yang non subsidi. Nah, itu harganya cukup murah. Kalau yang subsidi itu di kisaran 1000 sampai 3000-an per kilo. Tapi kalau yang non subsidi itu bisa sampai 4000 sampai ada yang 7000 juga, 8000 ada. Tergantung wilayahnya masing-masing ya. Jadi kemarin sih ada kabar kelangkaan ZA subsidi yang warna oranye itu, ya kita terpaksa pakai ZA yang non subsidi gitu. Nggak apa-apa sih, selama masih kandungannya sama gitu, nggak apa-apa. Oke, kita taruh ZA ini atau kita kenal ZA ini amonium sulfat ya, amonium sulfat. Amonium sulfatnya ini adalah 140 gram. Ada juga di sini kalium sulfat atau kita kenal K2SO4, kalium sulfat. Itu kita membutuhkan 50 gram. Nah, yang terakhir di sini ada 3, di sini ada 4 sahabat. MgSO4 itu biasa kita kenal dengan nama garam Inggris sahabat ya, garam Inggris atau Epsom salt, banyak merek yang merek dagangnya. Ini MgSO4-nya cukup banyak, kayak kalsinit 790 gram. Oke, kita jumlahkan lagi pakai kalkulator sayur dulu sahabat. Malun petani 270 ditambah 140 ditambah 50 ditambah 790. Oke, sama sahabat, 1250 gram atau 1,2 kilo. Jadi kalau digabung ini sekitaran 2,5 kilo. Nah, satu paket A dan B ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing membuat toko online, jadi harus diperkirakan dulu untuk ongkos kirimnya itu 2,5 kilo gitu, lumayan cukup berat sahabat. Nah, ini 2,5 kilo ini A dan B ini satu ini diperuntukkan untuk 1000 liter air siap pakai. Patut ya, harus dicatat ya. 1000 liter siap pakai. Nah, jadi siap pakai sahabat. Saya kasih contoh. Nah, jadi cara penggunaannya itu dalam satu paket A ini kita larutkan dalam air 5 liter. Akan tetapi maksudnya yang nutrisi B juga sama sih 5 liter. Akan tetapi sahabat, nah saya memberikan tutorial atau guide-nya itu seperti ini. Jadi kita analoginya semacam kayak menyeduh kopi. Jadi kopinya terlebih dahulu ya, kopi saset ya, tapi ya kopi saset itu serbuknya terlebih dahulu lalu diairkan gitu, diairin gitu. Nah, si nutrisi ABMIC juga sama
saran saya, tips dari saya itu seperti itu. Jadi ketika si padatannya ini udah cair kan si volume air itu akan bertambah ya. Beda halnya kalau kalian itu di luaran sana airnya terlebih dahulu 5 liter, lalu dimasukkan ini, nanti volume air kan akan bertambah lebih dari 5 liter, bahkan ada yang sampai 6 liter, 5,5 liter. Itu sangat tidak disarankan karena akan mempengaruhi dari kandungan nutrisi unsur hara yang sudah tertakar gitu. Di sini kan sudah tertakar. Nanti kandungannya akan sedikit meleset dan menyebabkan ketanamannya itu kurang begitu memuaskan pertumbuhannya. Pertumbuhannya cukup bagus tapi agak sedikit kurang memuaskan karena mungkin terlalu encer mungkin ya, dan tidak tepat sasaran lah gitu. Nah, jadi saran saya itu seperti itu. Jadi ada wadah ember 2, nanti kita masukkan, baru diairin gitu, diairin lalu dimasukkan ke dalam wadah kemasan yang siap pakai kita untuk dipakai ke tanaman ya, dimasukkan ke instalasi hidroponik. Oke, ini udah paham ya sahabat ya tentang gramasi. Cukup simpel sahabat, ini untuk sayuran daun ya, mohon maaf untuk sayuran daun. Nanti untuk sayuran buah sama saja sebetulnya kita gramasinya, cuman beda nominalnya aja. Kita kandungannya sama. Di sini juga nanti ada saya di deskripsi kasih formulasi untuk sayuran buah. Jadi kalau sahabat di rumahnya mau langsung praktek, nah nanti saya kasih link deskripsinya di bawah untuk formulasi sayuran buah nutrisi abemik ya, sayuran buah umum gitu. Sama keluarannya itu nanti 2,5 kilo. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, ketika kita sudah sampai sini, karena ini peruntukannya untuk perhitungan biaya, saya akan coba memberikan informasi terkait video ini ke sahabat itu bisa menghitung. Nah, menghitung HPP nutrisi abemik itu berapa sih gitu, yang benar itu. Karena saya 85 itu terlalu kemahalan gitu. Padahal harganya cukup murah banget sahabat HPP produksinya itu. Bahkan sahabat kalau udah bisa bikin ini dan melihat video ini gitu dan bisa mempraktekannya, insya Allah bisa langsung jualan nutrisi abemik tanpa ada peraturan yang berbelit-belit gitu. Asal punya merek sendiri gitu kan, tidak ngejiplak orang, ya udah gitu. Jualan online ya bisa untuk nambah-nambah income pendapatan di rumah gitu. Karena pandemi gini saya juga nggak mau istilahnya menghambat teman-teman yang mau belajar hidroponik atau misalkan bikin toko online berbasis bisnisnya itu hidroponik, ya silakan aja. Kalau ilmu mah sebetulnya di YouTube banyak, di internet, di Google banyak gitu. Tinggal ada mentor atau ada semacam guru lah atau yang membimbing gitu. Nah, kalau saya sih lebih nggak mau sih ya disebut guru atau mentor. Lebih baik kita sharing pengalaman. Jadi pun kalaupun nanti saya salah bisa dikoreksi oleh teman-teman gitu. Dan itu menjadi salah satu poin evaluasi buat saya pribadi dan kegiatan bisnis saya gitu sahabat. Jadi saya enaknya interaktif aja sih, nggak mau menggurui gitu, karena lebih banyak yang lebih paham, lebih expert di luar sana. Oke, jadi langsung aja ke harga sahabat. Kita langsung to the point ke harga. Untuk kalsinit, oke. Untuk kalsinit ini ada 2 pilihan, sahabat bisa milih gitu. Jadi kalau misalkan di toko pertanian hidroponik itu ada opsinya itu 1 sak itu sekitaran 25 kilo. Ada 1 kiloan yang eceran sahabat. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ecerannya. Jadi nanti kalau untuk informasi harga harga per karungnya, harga per saknya itu kita merunut harganya itu melalui CP yang saya punya ya, CP Sukaponik Inovasi Agro. Adapun kalau sahabat ada lebih murah di importir sana, lebih murah di distributor sana, silahkan. Itu referensi yang menurut saya sah-sah aja gitu, nggak perlu diperdebatkan karena this is business gitu kan. Mau siapapun juga yang meng-markup atau ada yang ngambil keuntungan di situ selama si pembelinya ikhlas, ridho, dan penjualnya juga istilahnya ridho juga, ya itu berkah gitu. Meskipun ya harganya agak sedikit lebih mahal dibanding toko sebelah atau distributor yang lain, ya is oke. Kalau saya sih gak masalah. Yang penting kita buka-bukaan aja ya sahabat ya.
Oke, jadi si calcined itu harganya itu kurang lebih 325 kilo 325.000 per kilo per sak 25 kilo. Ya udahlah, tetap aja ini. Nih, saya kasih lihat. Oke. Calcinednya itu adalah 325.000 rupiah per sak. Nah, kalau misalkan per kilo kita membutuhkan ini sekitar 14.300 rupiah. Oke. Nah, 14.300. Nah, jadi kalau misalkan per kilonya 14.300, berarti berapa dong Kang kalau 0,740 gram gitu harganya gitu. Ya kita tinggal bagi aja sih, mau dikonversi ke gramasi apakah ke kilo itu sah saja. Misalkan 740 berapa tuh? Cara ngitungnya saya lupa tuh rumusannya karena enak ngebahas ini sahabat. Oke, itu per 1000 gram ya. Oke. Jadi untuk 1 gramnya itu 14,3 perak. Berarti kalau misalkan 740 gram dikali 14,3 perak. Oke. Jadi calcined di HPP Produksi Nutrisi A yang saya buat itu di kisaran harga 10.582 sorry. Nah, 10.582 perak. Nah, untuk KNO, harga per saknya itu adalah 575.000. Cukup mahal, sahabat. Lumayan, ini salah satu yang komponen Abemik yang cukup mahal juga. Yang kedua, mahal kedua ya dalam satu sakan itu KNO itu. Nah, untuk per kilonya itu adalah 28.600. Berarti ini per kilo. Kita bagi lagi 28.600 dibagi 1000 gram. Karena kita konversinya pakai gramasi ya, bukan pakai kilogram. Oke. Jadi untuk 1 gram KNO itu membutuhkan biaya 28,6 perak sahabat rupiah ya. Jadi 28,6 dikali kita membutuhkan KNO-nya itu 480 gram. Nah, keluar angka ini membutuhkan biaya 13.728. Nah, oke, kita ambil ininya ya sahabat yang saya centang. Ini harga umumnya per kilo, ini harga kebutuhan yang kita gramasikan. Oke, untuk Librel BMX. Nah, untuk Librel BMX ini cukup mahal sahabat. Untuk satu sak 25 kiloan itu jutaan. Saya belum pernah beli Librel BMX itu satu sak. Paling kita belinya yang kiloan yang sudah diecer oleh importir atau distributor setempat ya. Jadi kita beli si BMX ini per kilonya itu adalah 247. Waduh, lumayan sahabat, bisa lebih dari ini. Ini 1 kilo ya, 1 kilo loh. Nah, untuk kebutuhan kita ini membutuhkan 30 gram. Cukup sedikit tapi kebutuhannya nggak terlalu banyak. Jadi is worth it lah, nggak terlalu nggak terlalu boros gitu. Oke, kita hitung lagi semacam metode kayak tadi sahabat. 247 benar ya, 247.000 dibagi 1000 gram. Jadi 1 gramnya itu BMX-nya itu lumayan cukup mahal sahabat, 247 perak. Itu cukup mahal, tapi nggak apa-apa karena penggunaannya cukup sedikit ya. Dikali 30 gram. Ini cukup membutuhkan biaya 740
7.410, sorry. Nah, ini kita udah ada centang. Nah, kita totalkan ya sahabat untuk HPP produksi garam mineral pembuatan Abemik ya. Oke, kita langsung tambah 13.728 ditambah 10.582 sorry, ditambah 7.410. Oke, jadi kurang lebih 31.720. Nah, ini HPP yang untuk nutrisi A. Ya sahabat ya. Kelihatan jelas gak? Ya pokoknya nanti dibantu di deskripsi aja ya sahabat ya. Saya agak sedikit ini juga kurang rapih nulisnya karena nggak terbiasa nulis di papan board. Oke, lanjut ke nutrisi B untuk mempersingkat waktu. Jadi ini benar-benar kita ulas, kita kupas tuntas mengenai pembuatan nutrisi Abemik dari mulai produksi sampai kita bisa berjualan Abemik gitu kan sahabat. Oke, untuk yang ini ya, yang B, ini yang B, sorry, ada namanya MKP. MKP ini cukup mahal juga sahabat. Yang tingkat pertama ini dalam satu saknya itu adalah satu saknya itu 775.000 wih per 25 ya. Nah, kita butuh cuman untuk 270 gram. Jadi 1 kilonya itu harganya MKP itu 34.200. Nah, gitu sahabat. Oke. Oh, tadi nggak usah ya. Nah, kita tuh membutuhkan cukup 270 gram gitu. Jadi menghitungnya 34.200 dibagi 1.000. Nah, berarti 1 gramnya itu 34,2 perak sahabat. Dikali 270 perak. Nah, MKP-nya itu adalah HPP-nya 9.234 rupiah sahabat. Oke, kita contreng untuk menandai. Nah, masih ada 3 bahan lagi. ZA itu saya kurang tahu pasti untuk yang 50 kiloan karena nggak ada yang 25 kiloan di toko pertanian konvensional itu. Tapi saya sering belinya itu di kisaran harga 3.000 sahabat sekilonya itu. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin masih pakai yang subsidi ya, tapi kalau yang non subsidi oke lah, kita pakai yang non subsidi aja ya, sekitaran 7.000 lah. 7.000 dibagi 1.000 berarti 7 perak. Berarti 7 perak dikali 140 gram. Jadi cukup membutuhkan 980 perak sahabat untuk per setnya ini yang nutrisi B. Untuk kalium sulfat K2SO4 itu ini harganya cukup mahal juga. Harganya itu 525.000. Nah, untuk 1 kilonya itu 27.300. Oke. Nah, kita kan membutuhkannya cukup 50 gram ya sahabat. Jadi kita bagi dulu 27.300 dibagi 1.000. Berarti 1 gramnya itu membutuhkan biaya 27,3 perak sahabat. Cukup murah menurut saya. Dikali itu kita membutuhkan 50 gram. Cukup kita membutuhkan sekitar 1.365 perak sahabat. Wow, cukup murah sahabat. Menurut saya cukup murah ya untuk hal seperti itu. Oke, tinggal magnesium sulfat. Nah, untuk magnesium sulfat itu kisaran harganya untuk per saknya itu 280.000. Cukup ya terjangkau kalau untuk itu ya. Kalsinit dan magnesium sulfat ini kuantitasnya dibutuhkan dalam jumlah banyak tapi harganya tidak terlalu mahal gitu. Oke. Untuk 1 kilonya itu adalah 10.800. Nah, kita membutuhkan 10.800
dibagi 1000 dulu sahabat. Nah, jadi 1 gramnya itu kita membutuhkan biaya 10,8 perak rupiah. Nah, kita kalikan dengan 790. Dan kita bisa melihat harganya itu 8.532. Oke, peraknya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4. Kita coba totalkan. Oke. Totalnya itu adalah 9234 ditambah 136 ditambah ZA dulu ya 980 ditambah 1365 untuk KDOSO4 nya, untuk MGSO4 nya ditambah 8532. Oke, kita mendapatkan harga HPP nya itu adalah 20.111 rupiah. Oke sahabat, ini HPP yang B. Nah itu sahabat, jadi mulai ada peningkatan nih sahabat, mulai ada peningkatan. Soalnya dulu di kisaran saya itu masih harga 45-47 ya, 2 tahun ke belakang. Mungkin ini harga terupdate, jadi saya mendapatkan datanya dari tim atau karyawan saya di CP Sukaponik gitu. Sebelum ini video dibuat, saya membutuhkan data terkini, ternyata pada naik, ternyata saya juga kaget juga ada kenaikan. Nah oke, jadi tadi 20.011 ya, yang 111 itu kita tambah dengan yang A 31.720. Nice. Wow, lumayan. Jadi HPP-nya itu untuk garam mineralnya ini adalah 51.831. Waduh, kenaikannya cukup signifikan sahabat. Saya itu tahun 2018-2019 HPP itu di kisaran 45 sampai 47. Nah, mungkin ini pun bukan kenaikan, berarti ini kita pakai harganya harga agen ya, harga eceran tertinggi gitu. Jadi kan ini pakai yang per kilo. Kalau misalkan sahabat tidak beli yang per sak ya, sorry ya, bukan tadi HPP-nya itu kenaikan, tapi memang kita merunutnya di referensinya itu dari harga eceran tertinggi kilo, bukan yang per sak. Tapi kalau yang per sak, insya Allah bisa lebih kurang dari ini. Saya prediksikan dari angka 45 sampai 47-an lah, kurang lebih melesetnya seperti itu. Nah, ini pakainya harga referensi yang harga eceran tertinggi. Jadi kalau sahabat terlalu banyak nih beli yang 500-an, yang 800-an, kecuali kalau sahabat memang serius mau bikin nutrisi hidroponik gitu ya, untuk bisnis hidroponiknya, ekosistem. Jadi sekalian kita bikin kebunnya, kita bikin tokonya gitu, seperti halnya kayak saya lah gitu. Kurang lebih gitu kayak gitu. Jadi kita taruh aja 51.831 ya. Itu pun sudah banyak keuntungannya sahabat. Oke, sorry. Untuk biaya ini aja kemasan ya, kemasan plastik dan stiker. Itu saya budgetkan di kisaran harga kurang lebih 5.000 lah. 5.000 jangan jauh-jauh ya, karena yang mahalnya itu stiker sih. Stiker itu dihitung per lembar lah biasanya gitu ya. Oke, kita tambahkan untuk biaya kemasan di sini 5.000 aja. Nggak usah ini. Berarti 5, 6, 8. Ya masih worth it, masih banyak. Jadi kita dapat HPP dengan kemasan itu 56.831 rupiah. Nah, jadi sahabat bisa langsung, ini saya hapus aja ya sahabat, nanti kalau ininya di kolom deskripsi saja lebih detailnya. Tuh ini. Iya, ini putar lagi aja sahabat. Lumayan nambah-nambah jam tayang. Bercanda. Oke, jadi kita sudah mendapatkan harga HPP untuk nutrisi hidroponik itu tadi 51.831 rupiah. Nah, ini untuk HPP garam ya. Ditambah tadi kemasan
kemasan 5.000 jadi 56.831. Oke. Nah, ini harga yang kita bisa jadikan referensi atau acuan kalaupun sahabat ingin membuat bisnis hidroponik ya, nutrisi hidroponik, sorry. Nah, kisaran harga eceran tertinggi dalam nutrisi ABMIC ukuran 1000 liter ini ya, antara 2,5 kilo, 1,2 kilo, 1,2 kilo itu di range harga 85.000 lah, taruh. Saya juga memberikan harga kita segitu. Oke, kita coba kalkulasikan sahabat, jumlahkan 56. Oke, sorry, jadi ditambah 85.000. Nah, harga penjualan itu ya dikurangi 56.831. Oke. Nah, inilah keuntungan yang akan kita peroleh jika HPP-nya itu adalah ini profit ya. Laba kotor lah, belum dipotong macam. Oke. Itu laba kotor. Jadi di sini kita punya harga 56.831 dikurangi 85.000, yaitu minus ya di sini, tapi kita ini kebalikin aja, 28.169. Oke, ini laba kotor. Taruhlah kita 8.000-nya itu kita untuk biaya operasional dan variabel yang lain-lain sahabat. Jadi bersihnya itu kita iniin aja untuk biaya lain-lain. Jadi bersihnya itu ada 20.000 sahabat. Lumayan cukup besar ini menurut saya itu. HPP dengan berapa tadi, 56.000 kurang lebih, dengan keuntungan 20.000 itu cukup bersaing lah, harganya cukup bersaing. Apalagi sahabat kalau bisa menekan HPP produksi garam mineralnya itu di angka 45 ribuan seperti itu. Nah, sampai sini sahabat mungkin saya tidak terlalu lama-lama karena tadinya video ini saya mau bikin panjang dengan pengenalan bahan-bahan produknya. Mungkin saya bikin sesi selanjutnya ya untuk pengenalan bahan-bahan yang di video ini saya sebutkan gitu. Mana aja sih calcinit, mana aja sih K2SO4, mana aja sih yang namanya Liberal BMX, serta penimbangannya sahabat ya. Jadi kita harus timbang dulu. Jadi ada prakteknya, ini semacam kayak literatur bacaannya. Nah, nanti di video selanjutnya saya langsung praktek untuk membuat nutrisi ABMIC, langsung penimbangan, gramasi, langsung dikemas, langsung dilabelin gitu kan sahabat, dan siap untuk dijual gitu. Nah, itu mungkin dari saya untuk video kali ini. Cukup lama, cukup berliku-liku dulu, bercerita-cerita dulu. Ya, mungkin penyampaian saya seperti ini mohon dimaklumi sahabat, karena saya ingin memberikan karakter atau memberikan warna terhadap channel ini yang memang apa adanya. Kalau saya sih seperti itu, tidak ada yang dibuat-buat gitu. Dan adapun ini perhitungan dan semacam referensi atau pengalaman yang saya berikan itu emang berdasarkan real di kehidupan nyata yang saya sedang lakukan gitu. Teman-teman dari sekitaran Sukabumi ya silahkan mampir kalau misalkan waktunya ada ya, atau misalkan kita diperkenankan ya bertemu di sini, silahkan, saya welcome kok. Kalau di luar kota mungkin saya belum bisa nerima karena lagi pandemi corona. Jadi teman-teman yang mau dari Bogor, dari Cianjur, dari Jakarta, kalaupun mau ke sini, paling kita di titik netral aja di mana gitu. Karena kebetulan tempat kerja, kebun, kantor semua itu meliputi satu tempat gitu, di rumah gitu sahabat. Jadi mohon dimaklumi. Oke, mungkin itu saja sahabat. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang memang ingin fokus gitu. Berbisnis hidroponik itu tidak hanya di sayurannya saja, tapi di sarana prasarananya, di pelatihannya, di konsultannya, jadi kontraktornya itu sah-sah aja, tidak ada yang melarang sahabat. Akan tetapi satu yang pasti bahwa teman-teman